Pertanyaan, boleh saya bacakan satu pertanyaan dari online. Assalamualaikum Pak Ustadz, suami saya seorang penggalang donasi secara pribadi yang masuk ke rekening pribadi untuk saluran kepada janda, armal, dan anak yatim, orang tua, dan duafa. Walau saya sejak awal sudah melarang beliau, namun beliau tidak menghiraukan larangan saya. Ini pertama poinnya adalah, saya belum masuk masalah dia ya. Tapi masalahnya adalah yang saya pahami di sini, tidak boleh dia menggalang dana dengan nama pribadi. Pertama, apa alasannya? Pertama, alasannya tentu melanggar undang-undang pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia melarang penggunaan dana sosial dengan rekening pribadi. Yang kedua, dia mengantarkan dirinya kepada tuhmah. Apa itu tuhmah? Kepada tuduhan. Bisa jadi dia dianggap orang dengan tuduhan miring. Kita nggak memastikan dia curang, tapi bisa jadi. Yang ketiga, ya, ini bisa menjadi pintu-pintu syaitan untuk menggoda dia. Ini penggalangan dana secara umum ya, menggalang dana secara terbuka kemana-mana dengan galang-galang pribadi. Ini tidak dibenarkan secara syariat dan secara hukum pemerintah, tidak dibenarkan. Lalu ke pembahasannya. Walau saya akhirnya suami saya tersandung fitnah wanita dan tergoda oleh salah seorang janda, kemudian pacaran sampai 2,5 tahun. Mau nolong janda, akhirnya terjerumus. Setelah diketahui oleh saya tentang hubungan mereka, saya pun melarang suami dengan keras dan tegas agar tidak lagi menggalang donasi. Kemudian saya menghubungi beberapa ketua dari para donatur agar tidak lagi mendonasikan hartanya melalui suami saya. Alhamdulillah suami saya pun mau mengikuti larangan saya dan bertobat. Yang menjadi pertanyaan saya, berdosakah saya karena telah melarang suami untuk menolong janda dan anak-anak yatim untuk menjaga fitnah demi keutuhan rumah tangga kami? Di sisi lain janda-janda itu masih muda, ada di rata-rata usia 40 tahun di bawah, dan bukan di lingkungan desa atau kecamatan kami, melainkan janda-janda itu yang jauh dari beda kecamatan. Jazakallah khair. Iya, kalau kita mau menolong orang, jangan sampai kita pun tenggelam. Itu harus. Kalau kita nolong orang lalu kita tenggelam, maka cari cara lain untuk bisa menolong orang. Ini niat dia menolong janda itu bagus. Tapi karena semua dia koordinir sendiri, dia galang dana sendiri, dia nyalurkan sendiri, dia ketemu orang sendiri, fitnah akhirnya. Coba semuanya dibagi secara organisasi. Ada yang menerima, ada yang menyalurkan, ada yang mendata, semuanya berbeda. Itu lebih menutup dari pintu-pintu fitnah. Ya terkadang kita ada orang-orang yang nggak perlu tahu siapa donatur. Ada orang yang terkadang, maaf ini, kalau dia tahu donatur, dia terfitnah dengan donatur. Ada orang terfitnah tadi, bukan donatur, dengan yang dibantu, jandanya yang dibantu, dia terfitnah dengan jandanya. Maka kalau seperti itu, dia harus bagi tugas. Dia harus pilih tugas untuk dia mana yang paling aman. Oh, yang paling aman ternyata saya cuman berhubungan dengan donatur. Saya kenal donatur nggak apa-apa, tapi keuangan yang menulis, yang mencatat masuk dan keluar adalah si B. Ya, jadi beda antara yang menulis dengan yang menghubungi. Itu penting. Karena terkadang syaitan masuk ke dalam diri kita sehingga kita tergelincir dalam kesalahan. Naudzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan uang umat. Itu namanya orang yang memakan uang umat itu sama seperti dosanya mengambil harta rampasan perang. Apa samanya? Karena sama-sama memanfaatkan harta kaum muslimin tanpa hak. Itu gulul. Orang gulul di zaman Rasulullah SAW walaupun mati syahid tidak mau disolati oleh Rasulullah SAW. Allah musta'an. Mungkin ini saja kita cukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi